Halo sahabat Veriglo, selamat datang kembali di Veriglo Official Channel. Kali ini bertemu lagi dengan saya Veriglo. Nah, kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana cara jualan di produk kredit multiguna Adira. Nah, sahabat aksi yang telah mendaftar, berarti Anda udah dapat nih ID aksinya. Silakan login ya, silakan login di aplikasi kami yaitu dicicilaja.com. Nanti pilih menu login aksi. Nah, di situ nanti Anda tinggal masukin username. Nah, usernya atau ID aksinya cukup nomor aksi yang teman-teman punya. Nah, untuk passwordnya, selagi Anda belum ganti password, maka passwordnya adalah Adira, huruf kecil semua. Ya, saya ulang buat sahabat aksi yang udah terdaftar dan udah disetujui oleh Adira akan keluar ID aksinya, silahkan login di dicicilaja.com. Ya, di situ Anda bisa masuk ke akun Anda sendiri dan Anda bisa ganti password dan memperbarui data-data yang Anda punya. Ya, ayo saya tunggu nih teman-teman, silakan login. Nah, oke, sudah pada login. Nah, kali ini saya bukan bahas tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi Dicicil Aja. Enggak, karena itu udah di channel tersendiri. Bagaimana cara hitungan, bagaimana cara input aplikasi. Nah, kali ini saya lebih jelaskan bagaimana cara jualan. Ya, nah ini adalah sesi yang bagi saya cukup penting dan tolong sahabat aksi untuk bisa fokus. Ya, handphonenya ininya di offin dulu, suaranya di offin dan fokus kepada dengerin video ini. Ya, jangan lakukan kegiatan lainnya dulu. Oke. Aksi, ya kan? Anda adalah seorang aksi, berarti agen Maksi. Kita jualin produknya Adira yang bernama Maksi atau kredit multiguna dengan jaminan BPKB baik motor maupun mobil. Nah, sekarang ya sahabat aksi harus punya segmen yang dituju dulu. Ya, kalau dulu saya waktu kuliah, saya selalu belajar yang namanya STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Jadi kita harus punya segmen dulu. Kita mau fokus ke produk motor atau produk mobil, karena segmennya berbeda. Segmennya berbeda. Ya, kita mau jualan lewat online atau offline, itu juga segmennya berbeda. Ya, segmennya cukup berbeda. Nah, kali ini saya mulai dari pembahasan untuk segmen motor. Ya, segmen motor itu lebih general. Kalau saya bilang hampir semua kakak sekarang punya motor, hampir semua. Saya tidak bilang semua, tapi kurang lebih sekitar 70% pasti punya motor. Rakyat Indonesia ini, ya, hampir punya motor. Nah, orang yang punya motor adalah segmennya kalian. Ya, adalah segmennya kalian. Dan ya, kita harus tahu. Nah, orang yang punya motor itu dan mau gadai BPKB motor, berarti segmennya adalah, mohon maaf, menengah ke bawah. Nah, ketika kita nembak orang segmen motor, berarti harus apa yang kita kuasai? Yang pertama adalah kita harus analisa, identifikasi dulu nih, orang segmen motor ini senangnya apa? Senangnya pergi kemana? Nah, kita bisa baca. Ya, berarti orang menengah ke bawah ini kalau belanja dia ke pasar dibandingkan ke mall. Biasanya dia nongkrong di kafe yang lebih kepada kafe-kafe yang santai, lesehan.
dibandingkan yang berkelas. Ya nggak mungkin menengah ke bawah yang segmen kita motor nongkrongnya di Starbucks, nggak mungkin. Ya pasti di kafe-kafe yang lebih middle ke bawah. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih siapa segmennya kita, dia senangnya beli apa, kegunaan uangnya untuk apa, kita bisa baca. Karena orang segmen motor, kebutuhan dananya cuma sekitar 5 juta, 10 juta rata-rata, masih di bawah 10 juta pinjaman. Beda dengan mobil di atas 100 juta. Nah, kegunaannya orang yang segmen motor ini pasti lebih kepada konsumtif dibandingkan produktif. Nah, dari situ teman-teman tahu strateginya untuk jualan apa. Nah, terus yang kedua yang harus teman-teman pelajari, teman-teman ini tinggal di mana, teman-teman mau jualin produk ini daerah mana, itu harus jelas. Contoh sekarang, kalau kita mau nganvas di daerah kota besar itu cukup sulit, karena sekarang ya perumahan-perumahan dan sebagainya sebagian besar udah ada satpam, dan sebagian besar juga sales dilarang masuk. Nah, jadi biasanya untuk di kota-kota besar strategi direct selling atau canvassing itu cukup terkendala. Nah, kalau untuk motor, misalkan Pak, saya tidak terbiasa menggunakan sosial media, website, atau ada lah yang masuk internet marketing. Saya terbiasa nyebarin brosur, saya terbiasa masang spanduk pohon, saya terbiasa masang pamflet. Nah, di sini teman-teman harus pahami, ya, harus analisa dulu. Di daerah teman-teman apakah masang pamflet di tiang listrik itu nanti kena tegur Satpol PP apa enggak? Teman-teman harus pelajari juga dulu nih yang teman-teman bermain di direct selling, apakah nyebarin brosur gampang di tempat Anda, apakah masang spanduk pohon harus pakai izin pajak dan sebagainya enggak? Nah, itu teman-teman harus pelajari. Nah, saya akan bahas untuk daerah yang direct sellingnya bisa, ya, direct sellingnya masih bisa. Nah, strategi awal adalah teman-teman harus membangun teritori dulu. Jangan terlalu memperbesar area. Kalau saya bermain di direct selling, strateginya cukup satu, kuasai satu pasar. Kuasai dulu, mulai dari pasar, ya, pasar. Carilah salah satu pasar di daerah Anda yang itu cukup ramai dan tiap hari buka. Ya, jangan pasar mingguan. Ya, pasar yang setiap hari buka. Nah, Anda kuasailah 1 bulan full di pasar itu, atau seterusnya. Kita bisa baca. Ya, kenapa? Kita nggak bisa sekarang ketemu orang langsung, Bu, minat nggak? Nggak minat. Jadi kita harus mengedukasi. Kalau bisa setiap pengunjung pasar atau pedagang pasar tahu ketika pinjam dana butuh kredit multiguna ke si A. Nah, brand itu yang harus kalian bangun dulu. Makanya biasanya saya lebih dibilang daripada direct selling, saya lebih senang adalah brand marketing. Jadi kita harus bangun brand, membangun personal diri lah. Kalian itu siapa? Oh, saya Aksi. Ya, mudah-mudahan jualan Anda bagus, nanti Anda difasilitasi oleh Adira seragam, difasilitasi oleh Adira brosur. Nah, itu lebih membangun trust, kepercayaan. Nah, kalau Anda kuasai satu pasar itu sebenar-benarnya, dari tukang parkirnya Anda akrab, dari semua pedagang Anda akrab. Sudah itu kalau memang boleh di papan madingnya atau pengumumannya boleh Anda tempelkan pamflet Anda. Ya, dan yang terpenting ya,
Untuk main direct selling, Anda buatlah kartu nama yang kecil, jangan hanya brosur. Kalau brosur pasti dibuang. Tapi kalau kartu nama, kemungkinan besar bisa disimpan di dalam dompetnya karena kecil. Buatlah kartu nama, di halaman depan adalah nama Anda sebagai aksi Adira. Halaman belakang lebih kepada penawaran. Jadi kartu nama itu Anda buat timbal balik. Ya, nah bisa seperti itu. Setiap pengunjung yang datang Anda kasih. Hari ini dibuang, besok dikasih lagi. Besok dibuang, besoknya lagi dikasih lagi. Sampai mereka benar-benar nyimpan dan ingat siapa Anda. Dan tolong, ya, kalau Anda benar-benar menguasai itu pasar, anggap aja pengunjung ada 1.000 orang. Tambah pedagang ada 100. Ya kan, udah 1.100. Nah, itu adalah base datanya Anda, database Anda. Nah, usahakan bangun kedekatan emosional, sapa, kasih senyum yang indah. Jadi jangan dulu, wah aku harus menguasai 10 pasar Pak Ferry, aku harus menguasai semua pasar di daerahku. Jangan dulu. Anda bermain sporadis itu resiko. Dalam strategi pemasaran kita nggak bisa langsung jualan. Enggak. Kita harus membangun yang namanya kedekatan emosional dulu. Buatlah orang percaya, orang yakin, dan orang mikir kita menyenangkan. Itu penting. Nah, nanti kalau dia udah ingat Anda, dia butuh, pasti ingatnya Anda, pasti ngabarinnya Anda. Nah, yang lebih bagus, ya pada saat Anda datang di sana, tukaranlah nomor handphone. Pastikan mereka nge-save nomor Anda. Nah, kelolalah 1.000 tadi pengunjung pasar dan pedagang, ya kan, samperin, kasih setiap pagi ucapan selamat pagi, gitu loh. Nah, dengan membangun kehangatan itu Anda menguasai pasar. Untuk sebulan Anda jualan 10. Itu gampang. Anggap bonusnya Adira rata-rata 500 kali 10, 5 juta. Anda pasti dapat 5 juta. Cukup dengan apa? Jualan 10. Nah, kurang apa coba? Enaknya menjadi aksi. Asalkan strategi jualannya fokus. Janganlah terlalu sibuk, coba-coba strategi lainnya, nggak usah. Ketika ada strategi, Anda punya satu strategi, kejar dulu sampai strategi itu benar-benar menghasilkan. Jangan, wah baru sebentar jalankan strategi ini, oh nggak menghasilkan, sepi, belum ada penjualan. Nah, salah Anda. Karena Anda terlalu sibuk gonta-ganti strategi. Nah, kali ini tadi saya udah jelaskan ya, untuk sekarang saya akan bahas strategi yang namanya territory management, yang mana adalah apa? Kalian fokuslah kepada satu wilayah kekuasaan Anda. Bangun kedekatan di sana dengan tukang parkir, dengan aparat sekitar, dengan pedagangnya, dengan pengelola pasarnya, sehingga Anda nggak perlu kucing-kucingan. Dan kalau memang Anda jualan bagus di sana, jangan lupa berbagi. Berbagilah kepada tukang parkirnya, pengelola pasarnya, office boy-nya. Nah, pasti nanti Anda akan dibantu kok jualan. Nah, jadi pesannya dari Ferry Glow ya, untuk teman-teman aksi nih, tadi strategi saya udah jelaskan. Strategi pertama adalah apa? Bangun teritori aja, kuasai pasar. Kuasai pasar. Ya, Pak Fer, banyak pesaing di sana. Ya, saya bisa bilang sejauh ini pesaing yang ada itu sporadis. Dia nggak fokus. Kalau Anda pengen menguasai, Anda pengen dapat jualan, fokus. Pastikan Anda punya list semua nomor handphone pedagang, semua nomor handphone tukang parkir, semua nomor handphone
cleaning service. Ya, tawarin juga lah mereka. Ya, kalau nanti ada yang butuh pinjaman, ngomong ke saya kasih bonus rokok atau pulsa. Ya, ada intinya berbagilah. Faktor bagi itu penting. Jadi buat sahabat Veriglow maupun sahabat aksi, kuncinya adalah fokus. Strategi apapun itu berhasil, Pak, asalkan fokus. Jangan Anda baru mulai dengan menggunakan strategi ratusan puluhan atau berapa strategi dari blog, website, sosial media, semua Anda menguasai, nggak akan berhasil. Kuncinya adalah apa? Fokus, fokus, fokus. Oke, sekian dari Veriglow untuk channel hari ini. Semoga Anda bisa menjalankan strategi teritori manajemen ini. Untuk Anda cukup Anda menguasai satu pasar dulu untuk jualan 10. Setelah jualan 10, ikut di programnya Veriglow di Profesional Aksi. Kita akan bahas bagaimana caranya Anda untuk jualan dari 10 menjadi 100. Oke, terima kasih. Salam produktivitas.